Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan intan pariwara, bab substansi genetik, bagian asesmen harian part 2 nomor 16 sampai dengan nomor 30. Mari kita simak bersama-sama. Kita lanjutkan di nomor 16. Drosophila melanogaster jantan dengan tubuh berwarna eboni dan sayap lurus disilangkan dengan Drosophila betina tubuh berwarna abu-abu sayap melengkung. Dilakukan uji silang atau tes cross terhadap F1 betina dan persilangan tersebut diperoleh hasil keturunan Drosophila melanogaster dengan tubuh eboni sayap lurus itu P, jadi belum diketahui. Kemudian yang dia eboni dan sayap melengkung 60, abu-abu sayap lurus 28, abu-abu sayap melengkung 188. Dan di sini nilai pindah silangnya sudah diketahui 22%. Jadi ini bukan nyari nilai pindah silang, melainkan cari P-nya ya. Nah, ini pakai rumus NPS, nilai pindah silang, sama dengan jumlah tipe rekombinan dibagi dengan total, jadi total keturunannya, dikali 100%. Oke. Jadi di sini yang rekombinan itu yang 60 sama 28. Kemudian kenapa rekombinan 60 sama 28? Karena ini yang dia sifatnya beda sama kedua induknya ya. Jadi apa ya? Yang rekombinan lah yang beda. Lalu yang bawah tinggal yang P tadi yang mau kita cari tambah 60 tambah 28 dan tambah 188. Kemudian dikalikan 100%. Yang ini tetap ya nilai pindah silangnya kan diketahui 22%. Oke, kita buka dulu ya biar kalian lebih jelas. Dan di sini bisa kita hitung, di sini berarti 22, ini 88 ya. P plus 276 kali 100% jangan lupa. Oke, lalu kita lanjutkan, kita pindah ya. Nah, di ruas kanan kita pindah plus 276, kemudian ini 88 dikali 100. Harus taruh samping bawahnya ya, nggak usah lah. Cukup. Oke, tinggal kita silangkan. 22P plus 6072. 6072 ya. Ini 8800. Lalu 22P 8800-nya. Yang 6072 kita pindah ke ruas kanan. Oke, hasilnya di sini P-nya sama dengan 2728. 2728 per 22. Maka hasilnya P-nya di sini adalah 124. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 17. Pada tikus, gen Y menentukan rambut berwarna kuning. Y besar ya rambutnya kuning, kalau Y kecil itu rambut warna kelabu atau abu-abu. Gen Y besar dominan, apabila gen dominan Y yang homozigot akan bersifat letal. Jadi kalau di Y besar, maka tikusnya akan mati di sini. Oke, di sini persentase tikus yang mati adalah parentalnya Y besar Y kecil ya, warna kuning. Kita silangkan dengan warna kuning. Gametnya adalah si Y besar dan juga Y kecil, ini Y besar dan juga Y kecil. Maka F1-nya, ini harusnya nggak boleh di sini ya. Sama Y kecil. Maka F1-nya Y besar Y besar, Y besar Y kecil, juga sama Y besar Y kecil. Nggak boleh ya huruf kecil ditulis duluan. Kalau F1 yang harus ditulis duluan itu yang Y besarnya. Gitu sama gamet. Kalau gamet nggak apa-apa. Ini Y kecil Y kecil. Nah, ini akan mengalami letal atau mati. Sedangkan yang ini warnanya kuning. Kalau yang ini warnanya kelabu atau abu-abu. Jadi persentase tikus yang mati atau letal berapa? 1/4 kali 100%. Maka hasilnya 25%. Jadi jawabannya yang B.
Kita lanjutkan nomor 18. Berikut ciri-ciri kelainan pada manusia. Perhatikan ciri-ciri kelainan pada manusia. Penderita sindrom Klinefelter memiliki ciri-ciri yang ditunjukkan oleh angka. Jadi sindrom Klinefelter itu kan terjadi karena sel telur yang membawa kromosom X dibuai oleh sperma yang mengandung kromosom XY. Jadinya di sini karyotipnya ada 47 ya, 47 XXY, dia kebanyakan X. Jadinya kayak gini. Nah, ini sindrom Klinefelter. Nah, sindrom Klinefelter ini ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya meskipun dia itu laki-laki, XY memang laki-laki nih, tapi dia bisa tumbuh payudara. Kemudian pertumbuhan rambutnya kurang. Rambutnya kurang. Lengan dan juga kaki panjang. Yang panjang ini lebih batas kurang normal ya. Suaranya seperti wanita, karena dia kan memang cowok tapi kebanyakan kromosom X, terlalu banyak kromosom X. Testisnya biasanya berukurannya kecil, bersifat steril, artinya dia tidak bisa menghasilkan keturunan. Lalu ada juga ciri lain yaitu tuna mental. Jadi mentalnya beda ya sama anak normal gitu. Oke, di sini yang tepat berarti 3, 4, dan juga 5. Di nomor 19, tanaman jagung albino terjadi karena tidak memiliki gen penghasil klorofil. Jadi jagung itu kan harusnya ada klorofilnya. Nah, kalau albino itu G kecil dia nggak ada klorofil. Kalau G besar itu berarti dia punya klorofil. Persilangan berikut dapat menghasilkan tanaman albino adalah persilangan mana sih di antara A, B, C, D, E yang nantinya anaknya itu ada yang albino. Tentu saja untuk nomor 19 ini persilangan yang bisa menghasilkan albino itu yang G besar, yang parentalnya G besar G kecil disilangkan dengan G besar G kecil ya. Gametnya G besar sama G kecil, ini juga sama G besar G kecil. F1-nya G besar G besar, G besar G kecil, G besar G kecil, G kecil G kecil. Nah, kalau 3 ini kan termasuk ke dalam normal. Dia masih punya si klorofil. Sedangkan yang ini akan mengalami albino karena nggak bisa menghasilkan klorofil ya. Maka di sini jawabannya yang ini nih, G besar G kecil dengan G besar G kecil. Yang C. Nomor 20 diagram persilangan soal sebagai persilangan ya ini ya. Persilangan C besar sama C kecil C besar C kecil. Diagram persilangannya seperti apa? Nomor 20. Jadi di sini aja. Oh, jadi ini kalau C besar dia letal. Oke, kita cek dulu. Oh, bukan ya? Ya Allah. Itu hanya keterangan aja C besar letal. Kalau soalnya C besar C kecil disilangkan dengan sesamanya. Jadi kita hapus ya. Oh. Jadi gametnya C besar, C kecil, C besar, C kecil. Jadi F1-nya C besar, C besar, C besar, C kecil, C besar, C kecil, C kecil, C kecil. Tuh di keterangan di soalnya kalau C besar letal. Jadi ini letal. Kalau yang ini hidup. Berarti yang hidup berapa? Hidup kan ada 3 nih. 3/4 kali 100%. Jadinya 75%. D. Oke, kita lanjutkan di nomor 21. Salah satu ciri dari penderita sindrom Edwards adalah, jadi sindrom Edwards itu cirinya ada banyak. Yang pertama, tulang tengkoraknya lonjong. Ya nggak di sini, nggak ada. Tengkoraknya lonjong. Kemudian yang kedua, dadanya pendek dan juga lebar. Ciri yang ketiga, posisi atau kedudukan telinganya itu tidak wajar.
Kemudian mulutnya cenderung lebih kecil dan dia juga biasanya mengalami keterbelakangan mental. Nah, ini ciri-ciri dari sindrom Edward. Jadi yang paling tepat di sini yang B. Nomor 22, perhatikan peta silsilah golongan darah berikut. Berdasarkan peta silsilah tersebut, fenotip dan genotip pada bagian X adalah, oke, kita coba silangkan dulu persilangan yang pertama itu apa sih? Golongan darah O dengan golongan darah O awal, golongan darah O sama golongan darah AB. Oke. A, A, O. O sama AB jelas ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba dulu dari awal aja lah. Dari yang ini ya, kita coba dari yang ini biar kalian ngerti juga. Jadi parentalnya di situ golongan darahnya O, berarti O disilangkan dengan golongan darah AB. IA, IB ya, kalau AB. Gametnya ini O aja, ini IA sama IB. Maka F1-nya di sini IA, IO, ini sama ini. Kan nggak ada tuh IO, IA, adanya ya IO, golongan darah A. Lalu di sini IB, IO. Oke, golongan darah A, ini golongan darah B. Kemudian anaknya ini yang golongan darah A kan ini nih. A-nya berarti A yang heterozigot. Silangan dengan O. Oke, persilangan keduanya berarti IA, IO disilangkan dengan IO, IO. Tiga metnya di situ IA sama IO. Ini IO aja. F2-nya berarti IA, IO sama IO, IO. Nah, ini golongan darahnya A bisa golongan darah O. Oh iya, di sini lupa ya belum ada si itunya, pilihan gandanya aku nggak nulis pilihan gandanya. Jadi tipe golongan darah, kalau ada golongan darah ya berarti golongan darahnya A yang genotipnya itu pasti IA, IO, bukan yang IA, IA ya. Jawabannya apa nih berarti? Bentar, cek dulu di bukunya. Berarti jawabannya ini yang B. Kita lanjutkan di nomor 23. Seorang perempuan karier hemofilia. Perempuan karier hemofilia, berarti XH kecil X. Menikah dengan laki-laki normal. Berarti nikahnya sama si laki-laki normal itu XY ini ya. Kemungkinan perbandingan persentase anak lahir normal dengan anak yang menderita hemofilia adalah, oke, berarti di sini gametnya XH kecil X, kalau yang ini XD. F1-nya berarti, aduh, begini. X sama Z-nya taruh bawah aja biar kalian lebih gampang. Satunya berarti ini sama ini. X, H kecil X, X, H kecil Y, X, X, sama XY. Oke, berarti di sini ada laki-laki hemofilia. Kemudian ada, bentar. Ya, ini harusnya X ya, bukan Y. XH kecil X, bukan XH kecil Y. Berarti ini perempuan, bukan laki-laki. Sorry. Perempuan bukan hemofilia, perempuan karier hemofili. Atau karier gitu aja ya penulisnya. Ini laki-laki hemofilia. Ini wanita normal. Dan ada juga laki-laki normal. Kalau dilihat di sini yang normal mana aja sih? Ini normal. Kenapa perempuan karier ikut normal? Karena memang secara fisik dia normal, dia hanya membawa gen hemofili. Jadi di situ perbandingannya ada 3 nih. 3 yang normal 3/4 kali 100%. Berarti 75%. Sedangkan yang hemofilia itu hanya 1/4 kali 100%. Berarti hanya 25%. Maka perbandingannya anak yang normal dengan anak hemofili itu dia 25%, anak normalnya 75, hemofilinya 25%. Jawabannya yang D. Pasang suami istri memiliki golongan darah berbeda. Suami bergolongan darah A, sedangkan istrinya bergolongan darah B.
Apabila anak pertama mereka bergolongan darah O, apabila suami istri tersebut berencana punya anak lagi, genotip yang tidak mungkin dimiliki sama anaknya, kira-kira anaknya nggak mungkin nih golongan darahnya ini. Nah, ini tuh apa? Oke, orang tuanya apa sih tadi itu? Golongan darahnya A sama O ya. A sama O. Kayak kalau golongan darah anaknya, sorry, A sama B, tapi anaknya dia yang O. Ini gampang nih berarti. Berarti A sama B-nya itu tipe A sama B yang heterozigot. I, B, I, O. Kayak gini, golongan darah A sama golongan darah B. Gametnya A sama IO. Ini berarti IB sama IO. Berarti F1-nya IA, IB, IA, IO, IB, IO, terus ada IO, IO. Berarti ini apa nih? AB, A, B, O. Semuanya ada ya. Yang di sini yang tidak dimiliki genotip yang nggak mungkin dimiliki yang mana nih? Ini yang B nih. Yang B maksudnya IB, IB nih nggak ada IB, IB. Kan ini ada kecuali yang ini. Jawabannya yang A. Nomor 25, perkawinan antara pria normal dengan wanita polidaktili. Oke, parentalnya pria normal dengan polidaktili, berarti P kecil itu normal ya. Kemudian wanita polidaktili yang P besar P kecilnya, gametnya ini P kecil, ini P besar dan juga P kecil. Jadi F1-nya P besar P kecil, P kecil, P kecil. Kalau P kecil tadi kan normal. Kalau yang ini polidaktili. Jadi bener nih, induknya dia kayak gimana? Ini kan yang ditanya induknya. Induknya kayak gini, P kecil sama P besar P kecil. D jawabannya. Nomor 26, genotip seorang perempuan penderita brakidaktili menikah dengan laki-laki normal. Dari pernikahan tersebut kemungkinan persentase keturunan anaknya yang menderita brakidaktili adalah brakidaktili juga pakai huruf P ini dia. Nah, parentalnya perempuannya brakidaktili. Berarti perempuannya kayak gini. B besar, B kecil. Kemudian laki-lakinya normal. Berarti laki-lakinya gini. B kecil, B kecil. Oke, gametnya B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Berarti F1-nya B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Ini ya dia salah ya? Oh enggak benar. Ini brakidaktili. Kalau yang ini normal. Yang brakidaktili kan berarti 2/4 kali 100% sama dengan 50%. Sama, normal juga sama ya, 2/4 kali 100% berarti sama-sama 50%. Jawabannya yang C. 27, sepasang suami istri menderita talasemia minor. Dari pernikahan mereka, kemungkinan perbandingan dari keturunannya adalah jadi suami istri sama-sama talasemia minor. Nah, kalau talasemia minor itu kayak gini nih genotipnya. T besar H kecil, T kecil, H kecil. Kalau talasemia mayor itu T besar H kecil, T besar H kecil itu mayor. Tapi kalau kayak gini minor. Oke. Apa nih? Tergeser. Disilangkan dengan T besar T kecil. T besar H kecil, T kecil, H kecil. Ini malah agak beda ya sama biasanya. Ini kayak gini geometrinya. Satunya. Oke. Main. Oh, ada yang mayor ya. Ini minor. Kemudian ada yang normal. Kalau yang T kecil, H kecil, T kecil, H kecil ini normal. Ini yang talasemia mayor. Ini talasemia minor. Kalau yang ini normal. Jadi perbandingannya di sini 2, 2, 1. Mana? Atau ini apa sih? 1, 2, 1 ya? Mayor, minor, mayornya kan 2. Nggak ada ya. Ya Allah, kenapa ini ada 2?
Aku tipu, bentar. Ini tipu nih. Ini cuma satu, ngapain aku jadi? Kan 1, 2, 1. Nah, ini yang E maksudnya. 28, seorang wanita merasa PTC homozigot menikah dengan laki-laki yang tidak mampu merasakan PTC. PTC itu semacam tes gitu pakai kertas paper. Oke. Di sini berarti wanitanya perasa. Perasa itu berarti T besar ya. Disilangkan dengan yang nggak bisa merasakan. Berarti T kecil. Diameternya T besar, ini T kecil. F1-nya berarti T besar, T kecil. Kemudian, anak perempuan dari pasangan tersebut kemudian menikah dengan seorang perasa PTC. Berarti P2-nya di sini T besar, T kecil disilangkan dengan perasa juga. Oh, perasa PTC heterozigot berarti sama ya. Bukan T besar, T besar. Gametnya T besar, T kecil, T besar, T kecil. Jadi F2-nya T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Nah, ini perasa PTC, perasa yang dia homozigot. Kalau ini perasa juga, tapi yang hetero. Kalau yang ini, perasa ya. Kalau yang ini tidak perasa PTC. Kemungkinan persentase F2 yang perasa PTC besar berarti kan ada 3 nih. Ini tiga-tiganya ya. Berarti 3/4 kali 100%. Hasilnya 75%. D. Kita lanjutkan di nomor 29. Sepasang suami istri memiliki 2 orang anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang menderita buta warna. Perempuannya buta warna. Dari keturunan yang dilahirkan, kemungkinan fenotip kedua orang tuanya adalah kok bisa ya buta warna dua-duanya? Kalau laki-lakinya buta warna, perempuannya juga buta warna, maka ini kemungkinan besar ayah ibunya juga buta warna. Jadi kayak gini, anak laki-laki buta warna, perempuan buta warna ya. Ini nih jadi. Aduh, bentar. Ayah berarti X, Y, ibunya juga bisa X. Ini ibu bapak ya. Bapaknya berarti ibunya XCB, XCB juga bisa. Ibunya buta warna gitu ya maksudnya. Ayah buta warna, ibu buta warna, gametnya berarti XCB dan juga Y, XCB aja udah. Berarti F1-nya XCB, XCB dan juga XCB Y. Nah, ini berarti ibunya buta warna, ayahnya buta warna, ada nggak? Ibu dan ayah buta warna. Ini. Tapi sebenarnya kalau pengen punya anak buta warna dua-duanya, Karyan sama ayah buta warna juga bisa. Tapi mungkin perbandingan anaknya nggak cuma nih, coba kayak gini ya. Ini nanti tergantung guru kalian aja. Guru kalian pakai yang mana. Tapi sebenarnya A sama B itu bisa juga jadi jawaban. Ntar, ibu Karyan. Tapi bentar ayah dulu ya. Ayah buta warna XCBY. Ibunya Karyan berarti XCB X gini aja. Gametnya XCBY sama Y. Ini XCB sama X. Berarti satunya XCB, XCB, XCBX, XCBY, dan XY. Nah, ini bisa kita lihat nih. Ini anaknya buta warna. Ini juga anak laki-laki buta warna, anak perempuan buta warna, anak laki-laki buta warna. Jadi juga bisa sih sebenarnya. Tergantung sama guru kalian di sekolah aja ya. Ini yang mana? Nomor 30, diagram persilangan ya. Di sini ada peta silsilah penurunan hemofilia. Berdasarkan peta silsilah tersebut, genotip dari anak-anaknya adalah ibunya normal nih ya. Ibunya normal. Berarti X
X aja kita pakai, oh di sini pakai H besar ya, udah ikut aja. XH besar, XH besar. Jadi normal itu kalau penderita hemofilia bisa langsung aja ditulis XX bisa, atau bisa juga ditulis XH besar, XH besar. Jadi tergantung kalian gandengnya aja ya. Dan juga ayahnya hemofili, berarti XH kecil Y ini. Gametnya XH besar, ini XH kecil sama Y. Berarti F1-nya XH besar, XH kecil sama XH besar Y. Ini berarti wanita normal ya. Normal karier. Kalau ini laki-laki normal juga. Oke, berarti yang mana nih? Satu kan wanita, wanitanya berarti XHY. XH besar, XH kecil. Laki-lakinya XH besar. Ini laki-laki dua ya, XH besar juga. Berarti yang C jawabannya. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.